Ya, selamat malam, saudara-saudara. Puji Tuhan, menikmati persekutuan saudara-saudara sebelumnya. Maka saya mencoba untuk membantu bagaimana persiapan untuk ministry firman besok dengan berita pertama dari serial 12 berita, di mana judul besarnya adalah mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Lalu bagaimana dari judul besar ini kita menghubungkan dengan berita yang pertama dari surat Filipi yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9 dan ayat 11b sampai 13 dengan judul Kristus sebagai kebajikan-kebajikan kita, damai sejahtera Allah, rahasia kita, dan Dia yang menguatkan kita. Memang judulnya ini agak panjang dan sepertinya tidak terlalu nyambung dari satu eh, frase ke frase berikutnya. Namun ini semua diambil dari dasar surat Filipi pasal 4 tadi. Nah, saudara-saudara, kita baru melewati 6 berita tentang persiapan mempelai perempuan Kristus. Lalu mempersiapkan mempelai perempuan Kristus, yang paling praktis adalah kita perlu menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Ini adalah serial ketiga yang nanti direncanakan seluruhnya ada 4 seri. Nah, mengalami Kristus ini adalah perkara yang terjadi di dalam roh kita. Jadi kita mengalami Kristus, rahasianya adalah ketika kita kembali ke dalam roh. Kita tinggal di dalam roh. Kita hidup menurut roh. Maka Kristus terhadap kita tidak lagi objektif, tetapi menjadi Kristus yang subjektif. Lalu, Kristus yang kita alami menjadi kenikmatan kita di dalam jiwa kita. Hasil dari kita mengalami Kristus, maka jiwa kita penuh dengan kenikmatan akan Kristus. Dan akhirnya tubuh kita akan dapat mengekspresikan Kristus atau memperhidupkan Kristus. Dan tubuh kita ini tentu melalui perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, orang melihat kita, orang melihat Kristus yang hidup. Jadi di awal berita ini saya pikir kita harus sekali lagi menjelaskan kepada kaum saleh apa makna dari judul besar 12 berita, yaitu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Ini berkaitan dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian kita masuk ke Filipi pasal 4 ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat judulnya, kita bisa bagi dalam 3 poin ini. Misalkan kita lihat Kristus sebagai kebajikan-kebajikan kita. Ini berkaitan dengan mengekspresikan Kristus. Karena kebajikan-kebajikan adalah bisa dilihat oleh orang. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui semua orang ini menunjukkan ada ekspresi. Ada yang diperhidupkan.
Dan kebaikan hati ini sebetulnya adalah kebajikan secara al-muhid. Ya, disebut kebaikan hati. Kemudian damai sejahtera Allah ini berkaitan dengan jiwa kita. Karena di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini berarti kenikmatan kita akan Kristus di dalam jiwa kita. Jadi di luar ada ekspresi, yaitu kebajikan. Di dalam ada damai sejahtera Allah yang berpatroli, yang menjaga hati dan pikiran kita. Lalu rahasia kita, yaitu ayat 11 sampai 13, rahasia kita ini adalah sesuatu yang di dalam, yang batinia. Dan rahasia itu adalah Kristus yang menguatkan. Nah, ini adalah pengalaman yang batini, pengalaman di dalam roh. Maka dari judulnya saja kita bisa melihat di luar adalah kebajikan. Lalu di dalam jiwa ada damai sejahtera. Nah, di dalam roh mengalami rahasia, yaitu Kristus yang menguatkan. Dan Kristus yang menguatkan ini adalah Tuhan yang dekat. Tuhan yang dekat yang dikatakan di pasal 4 ayat 5. Yaitu Tuhan dekat secara ruang dan waktu. Dia dekat secara ruang, artinya jarak antara dia dengan kita sangat dekat. Yaitu dia ada di dalam roh kita. Dia dekat secara waktu karena dia akan segera datang kembali. Dan hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan merasa Tuhan segera datang. Kalau kita kurang mengasihi Tuhan, kita nggak akan merasa Tuhan sudah dekat. Kita masih merasa Tuhan masih jauh lah. Nah, tapi orang yang mengasihi Tuhan selalu merasa Tuhan itu dekat. Nah, jadi saudara-saudara, saya pikir yang bagian kedua adalah kita membaca ayatnya, lalu dari ayatnya ini kita hubungkan dengan mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah ya berkaitan dengan beban dan implementasinya. Jadi, saudara-saudara, kita sungguh perlu berdoa agar melalui berita yang pertama ini betul-betul mendorong saudara-saudari kita untuk menjadi orang yang mengalami Kristus. Mengalami Kristus adalah ketika kita kembali ke dalam roh. Maka saya pikir penjelasan kita boleh dibalik, yaitu dimulai dari bagaimana Paulus telah belajar sebuah rahasia. Ya, di mana dia berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia sampai 2 kali berkata belajar. Pertama, belajar mencukupkan diri. Yang kedua, dia telah mempelajari rahasia. Dari segala keadaan, dia pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami kelimpahan. Dia pernah kenyang. Dia pernah lapar. Tetapi segala hal itu dapat dia tanggung di dalam Kristus yang menguatkan. Dan itulah rahasia yang Paulus dapatkan. Dan rahasia ini tentu adalah Kristus yang hidup. Nah, bagaimana dia bisa menemukannya? Karena dia kembali ke dalam roh. Dia di dalam roh, dia mengalami segala sesuatu itu dengan kekuatan yang berasal dari Kristus. Dan Kristus ini adalah Kristus yang dekat. Kristus yang berhuni di dalam rohnya. Kristus yang telah melewati proses mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat. Sehingga ketika dia mendapatkan
Kristus yang sedemikian, dia mengalaminya menjadi rahasia. Dan itulah yang membuat dia dapat memperhidupkan Kristus, dapat memperbesar Kristus, dia bisa terus memperoleh Kristus, mendapatkan Kristus, dan dia juga tahu bagaimana memiliki kehidupan gereja. Nah, jadi kita mendorong saudara-saudari jangan hanya mengenal Kristus secara objektif, perlu hari ke hari mengalami dia secara subjektif. Maka orang yang demikian, dia adalah orang yang tanpa khawatir. Kenapa? Karena di dalam roh, dia dalam segala hal menyatakan keinginannya kepada Allah. Itulah yang Paulus katakan bahwa ia menyatakan dalam segala hal dan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui rahasia ini? Karena dia senantiasa selalu berdoa, selalu memohon, tetapi ditambah dengan ucapan syukur. Nah, ini perlu mendorong saudari situasi di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia, juga tidak baik-baik saja. Sehingga banyak orang yang memang dalam kondisi resah, dalam kondisi cemas, dalam kondisi khawatir. Maka kita perlu bawa saudara-saudari, perlu meluangkan waktu, bukan memikirkan ini dan itu, tapi lebih banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berbincang-bincang terus dengan Tuhan, berunding dengan Dia. Dalam berunding, tentu kita boleh berbicara dengan Dia dan kita perlu mendengarkan Dia. Nah, maka yang terbaik, berdoa, memohon segala sesuatu boleh melalui firman Tuhan. Ya, karena Paulus juga berkata di Efesus bahwa firman Tuhan itu yang adalah pedang roh itu kita bisa menerima dengan segala doa dan permohonan. Nah, dengan demikian kita ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Nah, ini adalah pengalaman di dalam roh. Mengalami Kristus di dalam roh. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah damai sejahtera Allah. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita. Mengapa kita bisa tanpa khawatir? Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena kita lebih kaya daripada orang lain. Tetapi karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, bila kehilangan damai sejahtera ini, maka kita mudah stres, kita mudah depresi. Bahkan kita dengan anggota keluarga kita kalau ngomong bisa kasar, karena mungkin di dalam hati galau, sehingga ketika ada situasi yang tidak enak, kita jawab juga dengan keras terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar. Di dalam tidak ada damai sejahtera, bagaimana di luar bisa ada damai sejahtera? Karena itu, damai sejahtera Allah sungguh diperlukan untuk berpatroli, menjaga hati dan pikiran kita. Inilah yang membuat kita tenang. Inilah yang membuat kita tanpa kekhawatiran. Dan hasilnya, nah ini yang terakhir, ada ekspresi. Ekspresinya adalah kebaikan hati. Ekspresinya adalah kebajikan-kebajikan. Sebetulnya kata kebaikan hati ini kata yang agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris adalah forbearance. Sebetulnya kalau forbearance diterjemahkan secara langsung, ini mengandung arti bukan kebaikan hati, tapi mengandung arti yaitu kehidupan yang tenang, kehidupan yang tahan, ya, tahan banting,
kehidupan yang ya tenang, tidak galau, di mana kalau kita lihat penjelasan di outline, salah satunya adalah yang terus mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam segala hal. Nah, itulah ketenangan, ketahanan. Itu adalah forbearance. Jadi seperti seorang petinju, dia dipukul jatuh, dia tetap berdiri dan bertinju lagi. Seperti seorang pelari, dia jatuh, dia tetap berdiri lagi dan berlari lagi. Nah, ini forbearance. Itulah sebabnya mengapa forbearance itu dibandingkan dengan kekhawatiran. Karena orang yang tidak tahan, orang yang tidak memiliki kehidupan yang tenang, yang mengakui Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu, ya pasti khawatir. Nah, forbearance ini berasal dari Allah. Tetapi kekhawatiran berasal dari iblis. Nah, ketika kita di dalam Tuhan mengalami Kristus yang menguatkan, Tuhan yang dekat itu, maka ekspresi luarnya adalah forbearance, yaitu ketahanan, tenang, mengakui Tuhan berdaulat dalam segala hal. Dan ternyata dari forbearance itu mengandung terlalu banyak makna kebajikan-kebajikan. Dan Paulus menyimpulkan dengan 6 kebajikan utama ya. Nah, 6 ini ada di ayat 8, yaitu benar, bermartabat, adil benar, murni, menyenangkan, dan terkenal baik. Nah, ini semua adalah kebajikan-kebajikan. Maka forbearance adalah kebajikan-kebajikan secara al-muhid. Di mana kebajikan ini adalah ekspresi dari atribut Allah yang di dalam. Nah, jadi ketika kita betul-betul mengalami Kristus secara subjektif, melalui bersekutu dengan Dia, berdoa, memohon dengan ucapan syukur, ada damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Itulah kenikmatan kita akan Kristus di dalam jiwa kita. Dan hasil akhirnya ada kebajikan, ada ekspresi yang di luar. Orang melihat kita, orang melihat Kristus. Orang melihat kita, orang melihat ketenangan kita. Orang melihat kita, ketenangan ini bukan ketenangan manusia yang alamiah, tapi Kristus yang tenang. Kristus yang tunduk kepada Allah. Kristus yang bisa bertenggang rasa dengan orang lain. Dan ini harus diketahui oleh semua orang. Ini perlu menjadi ekspresinya. Nah, saudara-saudara, maka ketika orang melihat kita, dia melihat Kristus. Orang bersentuhan dengan kita, orang bersentuhan dengan Kristus. Dan itulah teladan Rasul Paulus. Maka di ayat 9, Paulus dengan gagah berani dia berkata bahwa apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat dariku. Dia adalah seorang teladan. Paulus mendorong mereka, ayo lihat aku. Ini bukan sombong. Ini adalah teladan, di mana ekspresi Kristus terpancar dari Rasul Paulus. Paulus minta mereka melihat dia. Nah, supaya orang-orang yang melihat Paulus belajar dari Paulus untuk melihat Kristus yang hidup. Maka di surat Filipi ini, Paulus juga memberi salam kepada orang-orang yang ada di istana Kekaisaran Romawi. Ini luar biasa. Paulus dalam status terbelenggu sebagai narapidana, tetapi Injil itu tetap ada. Bukan dari pemberitaan Paulus, tetapi dari kehidupan Paulus. Dari kebajikan yang Paulus ekspresikan. Sehingga orang Romawi yang susah percaya Tuhan, karena mereka percaya dewa-dewi, mereka tidak percaya kepada Tuhan yang hidup ini. Tetapi melihat teladan Rasul Paulus, kebajikan-kebajikan Rasul Paulus, ada orang-orang di Kekaisaran Romawi, di istana Kaisar Romawi itu, akhirnya ada beberapa yang beroleh selamat. Nah, saudara-saudara, kalau kita coba rangkai seperti ini, bukankah saudara-saudari gampang
untuk menerima menjadi satu rangkaian yang utuh. Dan ini kita memakai judul besar itu sebagai guidance, sebagai panduan, yaitu dalam hal mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Inilah yang kita lihat dari surat Filipi pasal 4. Nah, semoga kita berdoa, Tuhan beri kita urapan yang kaya, supaya besok saudara-saudara bersekutu firman Tuhan tidak di dalam teori, tidak di dalam doktrin, tetapi penuh dengan kesaksian, bau-bau yang harum. Kaum saleh juga terbangun melalui persekutuan firman besok. Demikian saudara-saudara, Tuhan berkati. Amin.